Oke, kali ini kita akan menyelami pemikiran seorang tokoh yang luar biasa, Averroes, atau yang kita kenal sebagai Ibnu Rushd. Dia ini figur kunci loh yang pemikirannya jadi semacam jembatan antara dunia Arab Islam dan peradaban Eropa Barat. Nah, ini pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya seorang filsuf dari Andalusia di abad ke-12 bisa dapat julukan sang komentator dan bahkan ikut membentuk Renaissance di Eropa? Ini bukan cerita biasa loh. Kuncinya itu ada di gejolak politik dan intelektual yang luar biasa pada zamannya. Oke, untuk benar-benar ngerti kehebatan Averroes, kita harus mundur sedikit nih. Kita perlu lihat kondisi dunia tempat dia lahir dan tumbuh. Ini bukan dunia yang bebas, tapi justru sebaliknya, penuh dengan batasan-batasan intelektual yang ketat banget. Jadi, bayangin ya, di abad ke-12 itu wilayah Spanyol dan Afrika Utara dikuasai oleh dinasti Almoravid. Nah, di bawah mereka, iklim intelektualnya itu kaku banget. Hampir nggak ada ruang buat pemikiran yang sedikit aja beda dari dogma yang udah ada. Jadi, di zaman Almoravid ini, aturannya ketat. Mereka itu menganut mazhab Maliki yang, ya, bisa dibilang sangat kaku. Belajar itu boleh, tapi cuma jurisprudensi atau fiqh. Sementara studi teologi yang pakai logika atau kalam, apalagi filsafat, wah, itu dilarang keras. Padahal, justru perdebatan rasional inilah yang nantinya jadi medan perang intelektualnya Averroes. Tapi, nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Sekitar tahun 1146 muncul kekuatan baru. Namanya Daulah Almohad atau Almuwahhidun. Dan kedatangan mereka ini, wow, benar-benar mengubah peta intelektual Andalusia selamanya. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Kalau Almoravid itu kaku dan melarang filsafat, nah Almohad ini justru sebaliknya. Mereka punya pendekatan teologis yang lebih fleksibel. Mereka malah memperkenalkan kembali studi teologi atau kalam, dan ini penting banget karena inilah yang membuka gerbang bagi filsafat untuk berkembang lagi. Ruang untuk berpikir kritis akhirnya terbuka. Jadi, Daulah Almuwahhidun ini adalah dinasti Berber yang didirikan oleh Ibnu Tumart. Nah, dialah yang membawa kembali studi teologi. Pergeseran ini, dari yang tadinya serba dilarang, jadi lebih terbuka. Inilah yang menciptakan panggung yang sempurna. Panggung bagi seorang jenius seperti Averroes untuk tampil dan bersinar di Andalusia. Di tengah era baru yang lebih terbuka ini, Averroes mendapatkan kesempatan emas. Dia ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat, seorang pelindung yang kuat dari kalangan penguasa Almohad. Dari sinilah karirnya mulai meroket. Jadi ceritanya, lewat temannya, seorang filsuf juga namanya Ibnu Tufail, Averroes ini diperkenalkan ke sang khalifah Almohad, Abu Ya'ub Yusuf. Dan ini bukan sembarang khalifah loh. Beliau punya minat pribadi yang sangat dalam pada filsafat. Pertemuan ini benar-benar jadi titik balik dalam hidup Averroes. Coba bayangin deh tegangnya suasana pas pertemuan pertama itu. Sang khalifah nggak basa-basi. Langsung nanya ke Averroes, menurut para filsuf, langit itu abadi atau diciptakan? Pertanyaan yang dalam banget. Saking takutnya, Averroes awalnya sampai ngaku nggak pernah belajar filsafat. Bisa dibayangin kan gugupnya kayak apa? Tapi ternyata Khalifah sendiri justru yang memecah kebekuan. Beliau mulai diskusi dan nunjukin pemahaman filsafat yang begitu mendalam, sampai-sampai Averroes sendiri kaget dan bilang, wah pengetahuannya sedalam ini, bahkan spesialis pun belum tentu. Momen inilah yang bikin Averroes jadi rileks dan akhirnya terbentuklah ikatan intelektual yang kuat di antara mereka. Dan setelah dapat restu dari khalifah, karir Averroes langsung tancap gas. Coba lihat, tahun 1169 dia jadi hakim atau qadi di Sevilla. Gak lama, tahun 1172, naik jadi hakim kepala di Cordova, kota kelahirannya. Puncaknya tahun 1182, dia diangkat jadi dokter pribadi khalifah di istana Marrakesh. Luar biasa kan peningkatannya? Tapi ya namanya juga hidup. Seperti banyak cerita tokoh besar lainnya, kesuksesan Averroes ini nggak abadi. Roda berputar dan nasibnya akan berubah secara drastis. Tepatnya tahun 1195, di bawah kepemimpinan khalifah yang baru, tiba-tiba pamor Averroes anjlok. Dia jatuh dari posisinya yang tinggi. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Sejarah ngasih kita beberapa petunjuk. Jadi nggak ada satu jawaban pasti ya. Kemungkinan besar ini kombinasi beberapa hal. Pertama, ada tekanan kuat dari para ahli hukum yang emang dari dulu nggak suka sama filsafat. Terus, ada juga beberapa tulisannya yang dianggap masalah. Misalnya,
Dia pernah nyebut Khalifah raja kaum Berber atau mempertanyakan kisah kaum Ad. Ada juga referensi yang menyebut planet Venus sebagai dewa. Nah, hal-hal kayak gini jadi amunisi buat lawan-lawannya. Akibatnya fatal. Averroes sempat diasingkan, buku-bukunya dibakar di depan umum, dan studi filsafat dikecam habis-habisan. Ini pukulan telak. Meskipun gak lama kemudian larangan itu dicabut dan namanya dipulihkan, takdir berkata lain. Dia meninggal gak lama setelah itu di tahun 1198. Tapi, apakah ceritanya selesai di situ? Oh, tentu tidak. Meski jasadnya tiada, idenya nggak bisa dibungkam. Warisan pemikiran Averroes itu terus hidup dan bergema, bahkan membentuk pemikiran dunia selama lebih dari 4 abad berikutnya. Dan inilah warisan terbesarnya. Karya-karyanya, terutama ulasannya tentang Aristoteles, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ini jadi kunci yang menemukan kembali sang guru, Aristoteles, bagi Eropa Barat yang udah lupa selama berabad-abad. Dari sinilah lahir skolastisisme Latin yang kemudian jadi cikal bakal Renaissance Eropa. Coba kita renungkan sejenak. Kira-kira akan seperti apa dunia kita sekarang ini tanpa jembatan intelektual yang dibangun Averroes melintasi zaman dan peradaban?